Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa ba'd. Sama-sama yang kami muliakan, kita ta'zimi dan kita doakan bersama guru-guru kita, sesepuh kita, ajengan kita, aparatur pemerintah kita, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Abdul Muhdi Ansari. Kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, serta guru kita bersama, orang tua kami Al-Mukarram Ayahanda Kiai Haji Majazi Al-Mukarram, orang tua kita pimpinan Majelis Ta'lim Silaturahim Bapak Haji Muhammad Nasari, beserta para sesepuh, Ketua Masjid DKM Nur Hidayah beserta yang lainnya. Kita doain ini sesepuh kita, ajengan asatid kita, biar pada panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sekarang ini kita sudah berada kira-kira di bulan Safar tanggal ya Allah, tanggal kalau tanggal Safar lupa aja. Kalau tanggalan umum langsung nyaut 30. Besok tanggal muda. Lah kalau tanggal Safar tanggal berapa sekarang? Sekarang kita udah mau masuk tanggal 26 Safar. Berarti bentaran lagi kita mau masuk bulan Rabiul Awal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rabiul Awal, banyak ulama salaf kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah disebutkan, selain nama bulan ini namanya bulan Rabiul Awal, ulama kita banyak yang ngasih nama untuk bulan ini namanya Rabiul Anwar. Rabiul Anwar. Ngapa Pak Ustadz kok namanya Rabiul Anwar? Karena dari bulan ini akan lahir daripada bulan-bulan yang mulia, Sya'ban, Rajab, Muharram, Syawal, Ramadan. Itu cahaya kemuliaan mereka semuanya bersumber daripada bulan Rabiul Awal. Cahaya yang dipantulkan malam nisfu Sya'ban, cahaya yang ada di Asyura bulan Muharram, cahaya yang ada di peringatan-peringatan kejadian-kejadian Asyura, peringatan nuzulul Quran, peringatan di situ kita berpuasa di bulan Ramadan, adanya malam Lailatul Qadar, semua itu bermuara pada bulan Rabiul Awal. Makanya ba'dus salaf wa ba'du ulama'ina yaqulun, ulama kita berkata bahwa bulan Rabiul Awal lebih afdal dari bulan Ramadan. Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa begitu? Karena tanpa bulan Rabiul Awal, tanpa bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dhahara lana Sya'ban wala dhahara lana Rajab wala dhahara lana Ramadan. Tanpa tuh bulan Rabiul Awal kagak mungkin keluar namanya bulan Rajab. Enggak ada bulan Sya'ban, enggak bakal ada bulan
Ramadan itu bakal keluar, nuzul Quran itu bakal ada. Kalau seandainya Nabi Yuna Muhammad lahir. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu ini bulan istimewa. Sebentar lagi akan kita sambut bulan yang sangat-sangat istimewa, yaitu bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita senang, berbahagia, gembira, girang pas kita mau nyambut bulan Maulid. Makanya alhamdulillah kita di Indonesia nih, Bang Daeng, ini budaya kita luas Pak Haji, banyak. Oh, budaya kita ini luar biasa kalau udah mau nyambut Maulid. Bagaimana budaya orang-orang Betawi pas nyambut Maulid, kegembiraan mereka, kesenangan mereka. Bagaimana orang-orang Bugis ketika nyambut bulan Maulid. Orang Jawa Tengah, hasil sawah mereka yang paling cakep yang diambil, buah yang paling bagus yang dipakai. Bagaimana orang Madura asal mau masuk bulan 1 Rabiul Awal, repot belanja ke pasar, nyari buah yang cakep-cakep, nyari buah yang mulus-mulus. Bagaimana nyari ayam yang paling gemuk. Ngapain? Untuk ngurmat malam 1 Rabiul Awal. Hormat. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita disuruh senang mau nyambut bulan Maulid, disuruh senang. Makanya pas ketika disuruh senang ini kenapa? Kita nih alhamdulillah kedapatan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling gede, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, jangankan lahir Nabi, jangankan Nabi lahir, kita aja Allah perintahin untuk bersyukur. Pas ketika kita mendapatkan karunia yang agung berupa kita dapat anak. Mohon maaf aja, orang kalau belum dapat anak susah. Makanya kayak saya juga susah juga ini. Bagaimana sih? Sampai sekarang saya mau minta doa pamungkas Kiai Majazi. Kira-kira apa ini? Betul Ustaz. Orang kalau belum punya anak tuh susah Pak Haji. Mau bagaimana kayak kayanya dia, pangkatnya dia belum punya anak. Susah. Makanya kalau 5-10 tahun, 15 tahun belum punya anak, lari ke Ustadz, ke Kiai, minta doa, minta air. Enggak tembus-tembus, lari ke Mbah. Pas nyampe di Mbah bilang, kalau model kayak beginian 20 tahun belum dapat, udah garap. Garap di mana? Garap di bawah pohon kelor. Nah, coba susah, diiyain aja ngapa? Pengen dapat anak. Lah giliran udah dapat anak Bang Deng, mohon maaf, pas dapat anak, kalau perempuan berarti kita disuruh syukur motong kambing, namanya akikah. Akikah itu kalau kita perempuan motongnya 1. Kalau kita punya lelaki potongnya 2. Ya 3 nggak apa-apa kalau kimode. Ini kita nih syukur punya anak. Syukur kita punya anak. Kalau perempuan kita motong 1, lelaki kita motong 2. Syukur atas lahirnya nih anak. Disuruh diperintah sama Allah bersyukur. Akikahin tuh bocah. Kullu mauludin marhunun bi aqiqatih. Setiap anak itu akan tegadai sampai dia dipotongin hewan akikah. Kalau anak kita yang belum rada jelas, nasibnya belum jelas, tuh anak kira-kira kalau udah gede bakalan nongkrong mulu sama ulama apa nongkrongnya sama yang lain? Kira-kira megangnya duduk di majelis Al-Azhar pengajian apa duduknya di tempat kafe? Belum tahu tuh orang. Ini kira-kira bakal bakti sama orang tua apa bakal melotot. Disuruh beli rokok dapatnya kuota. Ada nggak Pak RT? Suruh beli rokok dapatnya kuota buat main game. Ini anak belum tentu bakti sama kita, tapi Allah perintahin kita bersyukur. Motong
Kambing. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya anak yang belum jelas nasibnya, kita diperintahkan buat bersyukur sama Allah motong kambing. Bagaimana kalau lahir nabi yang jelas bakal menjadi penyelamat, nabi yang jelas bakal ngasih syafaat, nabi yang jelas, nabi-nabi yang lain nanti bakal tiarap kecuali namanya Nabi Muhammad. Setiap nabi nanti bakal minta pertolongan kecuali Nabi Muhammad. Bagaimana nih makhluk Nabi Muhammad lahir di tengah-tengah kita, lo kita kagak bersyukur sama Allah. Kalau anak perempuan kambing 1, anak lelaki kambing 2. Kalau Nabi lahir motong, ayo lo. Nah kalau Nabi kita lahir, kita motong apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan sampai kita kagak bersyukur. Ada Nabi, oh Ustaz, saya nggak kuat kalau bikin maulid kayak Pak Haji Mudi luar biasa, pakai penceramah talenta DKI Jakarta, kayak Duduk, kayak Majazi, ini luar biasa sesepuh, ngundang masyarakat RT, masjid samping diundang, silaturahim diundang, kagak kuat saya kayak Pak Haji Mudi. Bagaimana modelnya? Kalau emang kagak kuat, modelnya kayak begitu, seneng. Pak Haji, mohon maaf, kuat saya cuman nyumbang 2 dus aqua. Alhamdulillah. Syukur. Kenapa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dapat nikmat Nabi Muhammad, syukur, senang. Kudu nunjukin saya senang ini maulid. Pak Haji, alhamdulillah saya ada rezeki, saya menyumbang buah. Nggak kuat bikin kayak begitu. Banyak jalan menuju Mekah. Jangan sampai Roma. Kan saya udah punya travel Pak Kiai. Pokoknya Mekah. Maka dari itu, ayo hadir maulidnya Nabi SAW, tunjukin kita senang, tunjukin kita gembira, tunjukin kalau kita ini senantiasa sumringah gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ini sengaja memang di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah li Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau di sana menjelaskan kenapa sih kok Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lahirnya di bulan Rabiul Awal. Kenapa Nabi itu enggak lahir aja di bulan Ramadan? Nabi itu kenapa enggak lahir aja di bulan Sya'ban? Kan bulan Sya'ban mah namanya bulan sholawat. Nabi itu enggak lahir aja di bulan Muharram. Di bulan Muharram itu kan banyak kemuliaan. Nabi Musa diselamatin daripada kejaran Fir'aun bulan Muharram. Nabi Nuh diselamatin daripada banjir bandang bulan Muharram. Banyak keistimewaan di bulan Muharram. Limadha? Kenapa Nabi tidak dilahirkan di bulan-bulan mulia tersebut? Kenapa kok dipilih syahr Rabiul Awal? Kenapa kok bulan Rabiul Awal yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala? Di sini Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau menjelaskan bahwa memang Allah sengaja naruh daripada kemuliaannya Nabi di bulan syahrun majhulun indal Arab, bulan yang bagi orang Arab ini enggak ada itu daripada kemuliaan, keistimewaan, peristiwa yang tersematkan di bulan Rabiul Awal. Mohon maaf Haji, kalau bulan yang lainnya banyak itu, dari kemuliaan Sya'ban, dari kemuliaan Rajab, banyak kemuliaannya. Assalamualaikum Kiai, selamat datang Kiai. Allahumma salli ala Muhammad. Kecuali di bulan Rabiul Awal, menandakan supaya apa? Bi an yadhharallahu subhanahu wa ta'ala syarafahu sallallahu alaihi wasallam, supaya Allah tunjukin kepada umat bahwa bulan Rabiul Awal ini bukan mulia karena Al-Quran turun. Rabiul Awal ini bukan mulia karena diturunkan Al-Quran. Rabiul Awal ini bukan mulia karena ada puasanya. Rabiul Awal ini bukan mulia karena ada perintah haji.
Tapi Rabiul Awal ini mulia karena di situ lahir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya itu bi an thabatallahu syarafahu wa karamahu li nafsihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kelihatan bahwa kemuliaan di bulan yang 4 hari lagi kita sambut ini, kemuliaan itu bulan, keistimewaan itu bulan memang karena lahirnya Nabi Muhammad, bukan karena yang lain. Kalau Ramadan mulianya jelas, banyak rentetannya, ada puasa, di situ ada nuzulul Quran, di situ ada taraweh, Dzulhijjah, di situ ada perintah haji, ada tawaf, ada sa'i, banyak Sya'ban. Tapi kalau Rabiul Awal sendiri, kemuliaannya nggak ada lain karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sengaja Allah taruh lahirnya di hari yang sama juga. Nabi nggak lahir di hari Jumat, padahal Sayyidul Ayyam, sebaik-baiknya hari-hari Jumat. Nabi nggak lahir di hari Jumat. Nabi juga nggak lahir di tanggal merah. Mohon maaf, Nabi nggak lahir di hari Minggu, weekend, nggak. Nabi nggak weekend, nggak Sabtu, nggak Minggu. Tapi ikhtar Allah subhanahu wa ta'ala yaumal itsnin. Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk hari lahirnya Nabi, hari Senin. Sampai-sampai ada Imam Al-Haramain Asy-Syarif Sayyid Amin Al-Qutbi. Beliau mempunyai syair, yang syair ini luar biasa, menerangkan, menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan malam Senin. Apa kata beliau? Ya Lailatul Itsnain, ya Lailatul Itsnain, madza safahat. Duhai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Min syammin asyamma min wuddihi wa min ghina. Duhai wewangian yang senantiasa berhendus kita cium, wanginya, indahnya, wibawanya daripada malam Senin. Lahir daripadamu malam Senin, malam-malam mulia dalam Islam. Lahir daripadamu duhai malam Senin, malam nuzulul Quran. Lahir daripadamu duhai malam Senin, malam nisfu Sya'ban. Lahir daripadamu malam Senin, malam Lailatul Qadar. Lahir dari malam Senin. Ada apa di malam Senin? Enggak ada lain, enggak bukan. Di malam Senin itu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Makanya mari kita bergembira, bersukacita, senang atas sebentar lagi yang akan kita sambut ini, yaitu daripada bulan maulidnya Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimana tidak, sampai-sampai guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini, beliau mengarang kitab, nama judul kitabnya Muhammad Insanal Kamil. Nabi Muhammad ini sosok figur manusia paling sempurna. Mohon maaf Pak, kalau kita ini, oh Ustadz, orang Eropa tuh ganteng-ganteng, kulitnya putih, luar biasa. Ada yang matanya biru, ada yang hijau. Janda umur 30 kayak 20. Cakep, cantik, tapi mohon maaf, orang Eropa model begitu, tapi kalau dia kagak mandi 2 minggu, sama aja bau. Itu mereka. Orang mana aja, kalau lahir ke dunia pasti ada aibnya, pasti ada celahnya, kecuali Sayyidina Muhammad. Di sini diterangkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, kamalu khulqatihi wa jamalu suratihi, kesempurnaan daripada bentuk
rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa jamala suratih, dan keindahan daripada perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kalau kita nyebutin Nabi, keindahan Nabi, parasnya Nabi, diceritakan sampai oleh Al-Imam Busiri. Imam Busiri nyeritain tentang keindahan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Busiri? Fahuwa alladhi tammama nahwa suratuhu thumma astafahu habiban bari'an nasami maulaya salli wa sallim daiman ala habib ril khalqi kullihim munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghaira munqasimi balligh maqah waghfir li fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu. Duhai Nabi, engkau ini sempurna, dari perangaimu sempurna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dari beliau di dalam kandungan itu beliau sudah menunjukkan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah dirasakan oleh perempuan sebelumnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bahkan Siti Aminah itu beliau bercerita, beliau ini ka'an lam yash'ur bihi syai'a, kagak ngerasain yang namanya berat melahir, berat mengandung gak ngerasain. Mohon maaf Pak Kiai, jangankan ngandung Bang Daeng, saya aja bawa beban 90 kilo ini ribet. Ini saya, bagaimana orang hamil. Itu diceritakan Siti Aminah. Beliau mengucapkan bahwa saya ini seakan-akan kagak bawa beban. Kemanapun saya melangkah ringan. Bahkan saya itu selalu ditemani sama awan. Kalau di film Sung Gokong ada awan juga tuh. Tapi ini beda awannya. Selalu ditemani awan. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau lahir sallallahu alaihi wasallam, adha'a bihi nur syam. Beliau lahir, keluar yang namanya cahaya sampai ke negeri Syam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ketika sallallahu alaihi wasallam lahir, kita lihat bagaimana keajaiban yang Allah tunjukin. Itu waktu Nabi lahir, ada yang namanya api milik penyembah api, namanya orang Majusi. Ribuan tahun kagak pernah padam. Waktu lahir Nabi itu api padam. Kerajaan-kerajaan Persia, Roma banyak sesembahan-sesembahan berhala-berhala. Waktu lahirnya Nabi itu sembahan hancur semuanya. Di Ka'bah bagaimana waktu itu? Latta wal Uzza, banyak patung-patung. Lahirnya Nabi runtuh semuanya. Maka diceritakan ketika Nabi lahir itu, sungai ketika itu pacak-klik, panas panjang. Lahirnya Nabi malam itu sungai mengeluarkan air. Pepohonan-pepohonan yang kering kerontak ketika itu mengeluarkan daunnya, mengeluarkan buahnya. Hewan-hewan yang di kanan kiri yang waktu itu kering, nggak keluar air susunya, malam lahirnya Nabi keluar air susu. Makanya nggak heran itu dulu Habib Syekh pernah bilang, mengkondisikan malam lahirnya Nabi, apa kata beliau? Rahatil atiyara tashdu bilayali maulidi wabari kunuri yabdu mimmaani ahmadin. Waktu lahirnya Nabi cakep, malam tuh hening luar biasa, keluar cahaya yang dimana lahir itu dari rahim ibunda Aminah mengeluarkan cahaya yang luar biasa terangnya.
Di malam itu semua orang bergembira, semua makhluk bergembira, sampai hewan yang nggak keluar air susunya keluar air susunya, pepohonan yang kering ngeluarin daun, ngeluarin buahnya, semuanya senang, semuanya senang. Ada nggak yang nggak suka, Pak? Ayo. Yang nggak suka, yang gedek banget sama malam lahirnya Nabi, ada nggak? Ada, Kiai. Ada. Siapa itu? Iblis. Maka di situ diriwayatkan, kata Abu Said Muhammad Al-Maliki, saha iblis sayhatan azimah. Di malam itu iblis teriak. Sekenceng-kencengnya tuh iblis teriak. Ngapa itu iblis teriak? Ini udah lahir satu bayi yang dia kalau tumbuh dewasa, banyak orang Tanjung Priok nanti pada kenal sama syariat Allah. Ini bayi kalau udah lahir nanti bakal tumbuh dari jamaah Musalla Al-Azhar, orang-orang yang siap mendermakan hartanya, jiwanya, raganya bakal Islam. Nah, kalau nih anak lahir bakal tumbuh orang-orang hebat. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya gedek banget tuh iblis teriak sekencang-kencangnya. Berarti yang kagak doyan, yang gak seneng sama maulid dari dulu udah ada. Yang kagak seneng sama maulid dari dulu Pak Haji udah ada. Lah kalau sekarang nggak taunya Pak RT Indra bikin maulid di gangannya, di RT-nya, tau-taunya ada yang bilang nih maulid kagak bener, kagak ada nih maulid, bid'ah syirik. Berarti kagak seneng sama maulid model begitu. Berarti itu siapa orang tuh? Wah, kita kagak ngomong begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu, ini luar biasa malam lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat daripada kesempurnaan wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika diceritakan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau melihat daripada rembulan, ra'aitu ilal qamar fara'aitu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitul qamar thumma ra'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi maka demi Allah, fa wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aladzu wa ahsanu minal qamar. Maka sungguh saya pernah, kata Ibn Abbas, saya pernah lewat di satu malam. Malam itu malam yang sempurna purnamanya, rembulannya sempurna. Saya lihat ke bulan, kemudian saya lihat Nabi. Saya lihat Nabi, kemudian saya lihat bulan. Maka kata Sayyidina Ibn Abbas, maka demi Allah, wajah Nabi Muhammad lebih indah dari bulan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau seandainya, Pak Bror, kalau seandainya Nabi paling cakep ganteng itu siapa namanya? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, kalau seandainya Nabi Yusuf alaihi salam, ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam itu dilewatin Nabi Yusuf, kemudian gerwani-gerwani yang lihat wajah Nabi Yusuf itu enggak sadar, ganteng, tampan, indah, rupawan, kagak sadar ngelihat daripada tampannya Nabi Yusuf, sampai dalam riwayat tuh motong-motong apel nggak kerasa tangannya ikutan keiris sallallahu alaihi wasallam, ikutan keiris karena tampannya Nabi Yusuf. Kalau tampannya Nabi Yusuf bisa membuat terkagum para gerwani-gerwani Mesir ketika itu, maka demi Allah, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat pun cemburu atas ketampanan Nabi Muhammad. Bidadari pun cemburu atas ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajahnya luar biasa indah. Pernah suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berhijrah dari kota Yathrib, Madinah, menuju kota, dari kota Makkah menuju Madinah. Ketika di Madinah itu orang-orang sana enggak tahu, karena ketika itu Nabi berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Terakhir bawa satu ontanya gantian, naik
Kadang Sayyidina Abu Bakar, kadang Nabi Muhammad, kadang Sayyidina Abu Bakar. Pas ketika masuk ke kota Yathrib, kota Madinah, ini siapa nih? Mana nih Nabi nih? Yang dikatakan khataman nabiin. Maka dilihat oleh orang Madinah, belum tahu, belum dijelasin, belum turun ayat secara sempurna, Al-Quran belum turun sempurna. Apa kata mereka? Hadzal wajh laisa wajhul kadzdzab. Ini wajah bukan wajah orang pendusta. Ini wajah enggak mungkin orang pendusta. Maka orang-orang sana ketika melihat keindahan wajah Nabi, mereka beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita lihat. Wa qala Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa Ka'ab ibn Malik, kana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu daratan qamar. Maka wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wajah Nabi itu seperti putaran rembulan sallallahu alaihi. Makanya sahabat itu Pak Haji, dalam riwayat tidak ada dari sahabat Nabi itu yang kuat melihat wajah Nabi Muhammad. Tidak ada dari para sahabat Nabi yang mampu kuat terus memandang wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketampanan, keindahan daripada rupa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana beberapa kali kita ceritakan tentang rupanya Nabi Muhammad, perangainya Nabi Muhammad. Dulu diceritakan ada namanya Abu Lahab, Abu Jahal, yang kerjaannya emang beneran dengki banget sama Nabi, kagak seneng sama Nabi. Bagaimana modelnya? Abu Jahal, Abu Lahab ini ngejegal dakwahnya Nabi. Dulu di Arab itu suka memamerkan syair, suka memamerkan daripada untayan bait syair ketika itu. Sampai di Jeddah itu ada satu pameran syair. Maka ketika itu dipanggil yang paling jago bikin syair. Tujuannya apa? Syair di kala itu bisa membuat orang bawah menjadi orang atas, orang rendahan menjadi orang mulia, dan bisa menjadikan orang mulia menjadi orang rendah dengan satu syair yang dikarang oleh para penyair di era itu. Maka dilihat yang paling jago yang mana nih? Oh, ternyata yang paling jago diambil. Siapa namanya? Sayyidina Hasan ibn Thabit. Sayyidina Hasan ibn Thabit. Ini penyair ulung nih, bagus nih udah nih. Ini kalau udah bikin syair, syairnya selalu jadi nomor 1. Syairnya dipamerin di pasar-pasar. Dipanggil, Hasan sini. Kata Abu Jahal, Abu Lahab. Dipanggil Sayyidina Hasan ibn Thabit. Dibilang, duhai Hasan ibn Thabit, engkau akan kami beri bayaran. Bayaranmu itu silahkan, kau mau minta apa silahkan, tapi tolong buatkan satu syair, engkau caci maki Muhammad, engkau hinakan Muhammad, engkau rendahkan Muhammad. Waktu itu kan ngelihat, waduh, ini pas udah dilihat di akta tanda tangan, banyak juga kata Hasan ibn Thabit, Pak Haji. Dilihat 271 T. Banyak. 271 T. Oh, banyak ini. Waduh, proyek IKN lewat ini. Kata Hasan ibn Thabit, wah kalau segini oke, siap, terima orderan. Terima orderan. Saya terima order. Oke, siap. Bagaimana tuh Muhammad? Ceritain saya bagaimana Muhammad. Udah, enggak usah saya ceritain bagaimana Muhammad. Pokoknya nanti itu pas Muhammad datang, ente maju ke Muhammad, kita kumpul. Pas ketika kita kumpul lah, di situ caci maki Muhammad. Nih kita kasih panjer, dikasih panjer. Udah siap, udah siap buat caci maki Nabi. Akhirnya singkat cerita, ini Hasan ibn Thabit dengan bangganya, karena kagak ada waktu itu yang bisa ngalahin kepiawaian dalam syair Hasan ibn Thabit. Maka ketika itu udah disiapin momennya, waktunya kumpul pembesar-pembesar Quraisy.
kumpul orang jahiliyah buat ngehinain Nabi. Hasan ibn Thabit udah siap buat caci maki Nabi. Dicari nih bagaimana modelnya, pokoknya nih orang jadi hina aja. Akhirnya pelan-pelan digiring Nabi SAW masuk ke tengah pertemuan tersebut, dan Hasan ibn Thabit yang udah siap mencaci maki Nabi ketika itu melihat daripada keelokan, keindahan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka udah nerima nih Baji. DP udah di tangan. Udah nerima deh. DP panjer udah ada. Oh, panjer udah dipegang. Sayyidina Hasan pas ketika ngelihat, nengok wajahnya Nabi luar biasa. Pas ketika ditengok wajahnya Nabi, diperhatikan Nabi, dilihat wajah Nabi, dilihat wajah Nabi, dilihat Abu Lahab. Abu Lahab udah siap nih. Ayo lo, ini dia nih waktunya nih. Abu Jahal, Abu Lahab udah siap. Wah, ini dia nih waktunya nih. Muhammad keok di sini. Dilihat wajahnya Nabi, dilihat Abu Lahab, dilihat Abu Jahal, dilihat wajah Nabi. Maka ketika itulah hati Hasan ibn Thabit nggak bisa berdusta. Maka keluarlah satu syair. Yang syair ini menjadi untayan daripada hiasan raudhahnya Nabi Muhammad. Satu syair ini ternyata abadi. Suara hati Hasan ibn Thabit tidak mampu dibeli dengan harta dan tahta. Dilihat wajahnya Nabi, dilihat Abu Jahal, Abu Lahab. Maka ketika itu tercenganglah orang-orang Quraisy. Ini kira-kira apa yang mau disampaikan Hasan ibn Thabit untuk Muhammad ini apa? Mereka siap merendahkan Nabi Muhammad. Mereka siap untuk melempari kotoran Muhammad. Mereka siap ketika itu untuk mengintimidasi Muhammad. Kita lihat syair apa yang bakal keluar dari Hasan ibn Thabit. Ketika dilihat, ternyata lihat suara Hasan ibn Thabit hatinya. Apa kata Hasan ibn Thabit termaktub sampai sekarang? Apa kata Hasan ibn Thabit? Wa ahsanu minka lam tara qattu ainin wa ajmalu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Dilihat wajahnya Nabi, bilang nih Hasan ibn Thabit sama seantira Quraisy. Apa kata Hasan ibn Thabit? Wa ahsanu minka, adapun ketampanan dirimu ya Rasulullah, adapun keindahan dirimu ya Muhammad, lam tara qattu ainin, tidak pernah mataku ini terbesit untuk memandang keindahan selain daripada keindahan yang ada di wajahmu ya Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, adapun wanita manapun yang ada itu belum pernah melahirkan makhluk sesempurna dirimu. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan tanpa sedikit pun yang namanya celah, tanpa sedikit pun aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan sempurna sebagaimana engkau pengen. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini menandakan kamalu khulqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di dalam maulid itu kan di akhir kajian kita ini, mari kita lihat bagaimana rawi itu bilang, man ra'a wajha kayas'ad ya karimal walidaini haudukas sofil mubarrad wirduna yauman nusyur. Ini terakhir banyak. Nabi alaika ya Rasul, alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli ala Muhammad. Di dalam rawi sering kita dengerin, apa tuh kata rawi? Man ra'a wajhaka ya Sa'ad. Duhai Nabi, nanti enggak di sini nih, nanti
di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, di alam barzakh. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa orang yang melihat wajahnya Nabi Muhammad bakal gembira. Siapa orang yang bisa melihat perangainya Nabi Muhammad pasti gembira. Kenapa begitu? Pernah satu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang menjahit. Ketika beliau menjahit, itu jarumnya jatuh, Pak Haji. Ketika jarumnya jatuh, beliau bingung bagaimana nyarinya. Ketika itulah Nabi Muhammad SAW masuk. Ketika masuk, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ma adwa'aka ya Rasulullah. Betapa terangnya wajahmu ya Rasulullah. Ma adwa'aka ya Rasulullah. Betapa terangnya wajahmu ya Rasulullah. Nih perkataan Nabi setelah ini, apa kata hadis Nabi SAW? Duhai Aisyah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Duhai Aisyah, celaka, duhai Aisyah, siapa orang nanti di hari kiamat enggak melihat wajah ini. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah Aisyah. Celaka nanti duhai Aisyah, siapa orang di hari kiamat enggak melihat wajah perangai Nabiuna Muhammad. Celaka. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berusaha semaksimal mungkin mau masuk bulan Maulid, usahain ngegembirain Nabi. Karena Nabi ini luar biasa sayangnya sama kita, itu melebihi sayangnya orang tua kita sama kita. Nabi ini sayangnya sama kita melebihi dari sayangnya ibu ke anak. Sayangnya keluarga kita ke diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir pernah suatu ketika Nabi SAW itu merasakan yang namanya sakit yang semua dari kita pasti merasakan. Apa itu? Sakaratul maut. Pasti semua kita ngerasain. Mudah-mudahan kita wafatnya sakaratul maut kita mudah. Semuanya kita pasti ngerasakan. Maka ketika itu, ketika Nabi sakaratul maut, Nabi SAW turun dua malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Israel. Maka malaikat Israel alaihi salam ketika turun, ya mohon maaf kalau malaikat ketemu Nabi izin dulu. Kalau mau nyabut izin dulu. Lah kalau ketemu RT izin apa langsung? Wah, RT Indra nggak pakai lapor Pak. Waduh. Apalagi yang lagi megang kartu balak 6. Wah. Nggak pakai lapor. Kalau malaikat Israel nggak izin dulu karena Nabi. Malaikat Jibril ketika itu nggak mau melihat wajah Nabi. Kenapa? Nggak tega melihat wajah kekasih Allah kesakitan. Maka ketika itu malaikat Israel, singkat cerita, diperbolehkan oleh Nabi untuk mencabut daripada ruhnya Nabi SAW pelan-pelan dari kaki. Dari kaki pelan-pelan. Nabi itu terengeh. Ditanya malaikat Israel, apa seperti ini sakitnya dicabut nyawa? Kata Nabi SAW, apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, tahukah engkau? Ini merupakan cara yang paling halus yang pernah aku lakukan terhadap semua makhluk ini, yang cara paling halus. Duhai Israel, kalau begini rasanya, apakah seperti ini nanti yang akan dirasakan oleh umatku? Ya Rasulullah, ini cara terhalus untuk dirimu, umatmu pasti merasakan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika pelan-pelan dari kaki dicabut nyawa Nabi SAW, nyampe ke pangkal paha, disitulah dipanggil Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Duhai Ali, kesini engkau. Ambilkan siwakku duhai Ali. Ambilkan siwakku duhai Ali. Diambil siwak, dipakaikan siwak oleh Sayyidina Ali, dibantu.
ketika sudah dipakaikan siwak, duhai Sayyidina Ali, bantu tanganku untuk menadahkan tangan. Beliau mau berdoa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika diangkatkan tangan, tahu apa yang didoakan Nabi SAW ketika diangkat tangan di penghujung hidup beliau? Apa kata Nabi SAW? Allahumma ja'al alama sakaratul maut ummati alayya. Ya Allah, jadiin sakitnya sakaratul maut umatku ini sekarang timpakan kepada Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, jadiin sakitnya sakaratul maut umatku ini sekarang nabinya yang nanggung. Adakah umi kita, mamah kita mau? Nah, biarin sakaratul maut mama. Tanggungan mama. Tanggungan papa. Tapi Nabi SAW betul-betul luar biasa. Beliau sayang dan pedulinya kepada kita. Lau asaba ahadukum bisyaukah la ajidu alamaha fi qalbi. Seandainya demi Allah, kata Nabi SAW, andaikan kita itu terkena yang namanya duri tertusuk di kaki kita, maka sesungguhnya aku Muhammad SAW yang pertama kali merasakan sakitnya. Adakah cinta melebihi ini? Sallallahu alaihi. Maka dari itu mari kita di akhir bulan Safar ini mau menuju bulan Maulid, mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas nikmat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa bergembira, bersukacita, menunjukkan syukur kita atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kiranya sama-sama kita akan dengarkan juga dari guru kita Kiai Haji Ahmad Majazi untuk menyampaikan ilmu dan hikmahnya, dan juga mohon koreksinya Kiai kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin rahimakumullah, panjang lebar sudah disampaikan oleh guru kita tentang kebesaran keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka orang itu mempunyai manifestasi hati yang takwa. Siapa-siapa yang mengagungkan syiar Allah. Apa itu syiar Allah? Tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah itu banyak. Ada langit, ada bumi, ada syurga, dan lain-lain sebagainya. Tapi di antara tanda-tanda Allah yang paling besar adalah dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dunia ini tidak akan diciptakan oleh Allah kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dianjurkan memuliakan beliau, mengagungkan syiar Allah. Orang-orang yang anti maulid, dia mengatakan bid'ah. Tapi secara umum sebetulnya maulid itu dianjurkan. Dalam Al-Quranul Karim dikatakan, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Falladzina amanu bihi, maka barang siapa yang beriman, bihi balik dhamir kepada Rasulullah. Barang siapa yang beriman kepada Rasulullah, wa azzaruhu dan memuliakannya, wa taba'un nur dan mengikuti cahaya, allazi unzila ma'ah yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita beriman kepada Rasul, di samping kepada Allah, memuliakannya, mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya. Apa cahaya yang diturunkan kepadanya? Al-Quranul Karim, maka kita termasuk orang yang beruntung. Ini saja sekedar tambahan. Rasanya tidak etis kalau berpanjang kalam, sementara suara musik di dalam perut sudah berbunyi. Ya kan? Sementara suara musik di dalam perut sudah berbunyi. Musik apa? Musik keroncongan. Musik keroncongan. Terima kasih. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, dilanjut untuk doa penutupnya. Ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma lakal hamdu wa alaikal mushtaka wa antal musta'an, la haula wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وعدا. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة في زمرة الأولياء وادخلنا جنة مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.